Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini di dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan software Minitab. Di dalam video kali ini terdapat sebuah kasus mengenai Ega yang bekerja sebagai manajer kualitas usaha di kedai Maerot melakukan survei mengenai kepuasan pelanggan dengan 10 pertanyaan yang dibuat oleh Ega. Skala pertanyaan yang dibuat itu berupa skala atau Likert dari 1 hingga 5. Dalam berupa scale itu 1 sangat buruk hingga 5 sangat baik. Pertanyaan kuesioner yang dibuat Ega diantaranya yang pertama yaitu waktu pelayanan terhadap konsumen. Pertanyaan kedua yaitu mengenai sterilisasi restoran. Pertanyaan ketiga terkait kualitas makanan. Pertanyaan keempat mengenai fasilitas restoran. Pertanyaan 5 itu bentuk promo yang diadakan. Pertanyaan 6 itu ramah tamah pelayan terhadap konsumen. Pertanyaan 7 yaitu tempat parkir restoran. Pertanyaan 8 itu penempatan meja makan. Pertanyaan 9 itu suasana tema restoran. Dan pertanyaan 10 itu adalah harga makanan. Dari 10 pertanyaan mengenai kepuasan ini, si Ega menyebarkan kuesioner kepada responden sehingga diperoleh ada 9 responden dengan hasil penginputan pertanyaan masing-masing berupa skala itu sebagai berikut. Di sini dari responden 1 dia mengisi skala kepuasannya sebagai berikut dari pertanyaan 1 sampai 10 dari 4, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 4. Untuk responden kedua dia mengisi kepuasannya itu 2, 1, 1, 1, 2, 4, 3, 2, 2, 1 dan begitu pun untuk responden yang lainnya. Di sini dalam pertanyaan yang dibuat oleh Ega ini harus dilakukan uji validitas dulu untuk mengetahui seberapa besar pertanyaan-pertanyaan ini dibuat untuk mengukur variabel kepuasannya dan juga untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Ega ini menggambarkan pertanyaan terkait variabel kepuasan pelanggan. Dan juga kita akan menguji reliabilitas yang digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibuat oleh Ega ini dikatakan layak digunakan sebagai penelitian, termasuk layak digunakan untuk tahapan penelitian berikutnya. Untuk langkah-langkah dalam menggunakan software Minitab, pertama saya akan buka terlebih dahulu pengumpulan data dari hasil menggunakan Microsoft Excel ini. Dari hasil Microsoft Excel ini diperoleh baris pertama ini merupakan baris nama variabelnya, ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Dan berupa skor-skor dari masing-masing responden. Dari data yang kita kumpulkan, kita akan mengimport data ini dari hasil Excel ke Minitab. Langkahnya kita buka dulu Minitab kita. Kemudian dengan cara kita klik file, kemudian kita klik open. Kemudian kita klik data kuesioner yang kita ingin kirimkan. Kemudian di sini perhatikan bahwa data yang kita kirimkan ini harus berupa numerik semua ya. Arti dari numerik ini adalah angka-angkanya itu ya. Jadi sel datanya itu harus berupa angka. First row to importnya 1, last row to importnya ini sudah otomatis pada data yang kita kumpulkan. Jika sudah sesuai, maka di sini checklist data has column name karena yang diambil itu adalah baris pertama sebagai nama variabelnya. Kemudian kita klik OK. Jika muncul peringatan seperti ini, a copy of the content of this file will be added to the current project. Ini kita klik OK saja. Maka dia sudah terotomatis berisikan nama-nama variabel di baris abu-abu ini beserta skor-skor dari skala
pengisian si responden terkait kepuasan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 hingga responden yang terakhir. Untuk menguji validitas suatu kuesioner, kita terlebih dahulu menghitung skor total yang diperoleh oleh masing-masing responden dari pertanyaan yang mereka isi. Jadi di sini kita harus tahu seberapa besar skor kepuasan pada responden pertama, responden kedua, responden ketiga, responden keempat hingga responden terakhir. Kita harus tahu skor total kepuasan dari pertanyaan yang berkaitan dengan kepuasan ini. Caranya pertama, kita klik start. Kemudian di sini kita harus mencari total skornya dulu untuk mengetahui perhitungannya, karena di sini di dalam mini tab kita harus melakukan kalkulasi dulu, sehingga di start ini kita akan nanti kita lewatkan dulu. Pertama kita klik kalk dulu, kemudian kita pilih kalkulator. Kemudian di sini kita masukkan dengan nama variabel berupa total kepuasan. Dengan kita masukkan semua pertanyaannya dengan kita klik P1, kemudian pilih select, kemudian ditambahkan, pilih P2, pilih select, kemudian ditambahkan, pilih P3, kemudian select, kemudian ditambahkan, kemudian klik P4, pilih select, kemudian ditambahkan, kemudian pilih P5, pilih select, kemudian ditambahkan, kemudian pilih P6, pilih select lagi ya, sampai ke pertanyaan yang terakhir yang berkaitan dengan total kepuasan. Selanjutnya, setelah kita mengetik semua pertanyaan 1 sampai 10, kita jumlahkan semua, kita klik OK. Sehingga di sini ada variabel baru terkait total kepuasan. Dari responden pertama diperoleh nilai skor total kepuasannya 34, yang responden kedua 19, dan begitu pun seterusnya. Dari sini kita bisa melakukan analisa terkait uji validitas dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Kita bisa klik start, kemudian kita bisa pilih basic statistik, kemudian kita bisa pilih correlation. Di sini kita masukkan semua variabel dari P1 sampai total kepuasan ke dalam variabel. Jadi kita tinggal klik nama variabel, kemudian kita pilih select saja. Kalau sudah, metodenya dipilih Pearson correlation, checklist p-values ya, display p-values, kemudian kita klik OK. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana skor-skor hasil output dari hasil tampilan Minitab ini. Ini kita bisa melihat dari baris yang kedua dari total kepuasan. Jadi kita sesuaikan dengan nilai P1, P2, P3, P4 sampai dengan P10. Kita lihat dari nilai total kepuasannya saja. Kita fokus ke baris terakhirnya saja ya. Di sini kita bandingkan nilainya dengan alfa, tapi kita lihat juga nilai korelasinya. Apakah nilai korelasinya positif apa negatif? Kalau nilainya positif, berarti pertanyaannya valid. Cuman kalau misalnya nilai korelasinya negatif, maka pertanyaannya tidak valid. Jadi itu harus di drop. Di sini dari pertanyaan pertama, karena nilai alfanya di atas 0,05, ini merupakan nilai p-value yang di baris pertama ya. Baris kedua, maaf. Jadi di p-value ini itu merupakan baris kedua, itu adalah nilai p-value yang harus kita bandingkan dengan taraf nyata sebesar 0,05 ya. Jadi yang pertama, untuk pertanyaan pertama, dia punya nilai p-value itu pertama sebesar 0,00 ya, dan itu nilainya positif, nilai korelasinya positif ya. Kemudian pertanyaan kedua 0,001, dia juga positif. Kemudian P3 0,000 dan nilai korelasinya juga positif. Yang P4 juga 0,001, nilai korelasinya juga positif. Kemudian berikutnya juga sama ya. Pertanyaan kelima korelasinya juga positif
dia nilai p value-nya juga 0,001. P6 di sini P6 0,00033 bernilai positif. Pertanyaan ke-7 dia bernilai positif tapi nilai p value-nya 0,107 ya. Kemudian P8 dia 0,034, dia bernilai positif juga karena korelasinya 0,704. Kemudian yang berikutnya kalau kita scroll lagi ke bawah masih ada pertanyaan 9 dan pertanyaan ke-10 di sini ya. Tadi pertanyaan 8, kemudian di pertanyaan 9 dia nilai p value-nya 0,002, dia bernilai positif ya karena nilainya 0,871. Dan yang pertanyaan terakhir, pertanyaan 10, dia nilai p value-nya 0,003 dan bernilai positif. Kita lihat di sini yang nilai p value-nya dia kurang lebih dari 0,05. Di sini dari pertanyaan 7 ini ya. Pertanyaan 7 yang kita lihat di sini, dia nilai p value-nya 0,107. Walaupun dia korelasinya positif, tapi karena nilai p value-nya 0,107 dia lebih besar dari nilai 0,05, maka pertanyaan 7 ini tidak valid. Sehingga pertanyaan yang ke-7 ini harus kita drop di analisa uji validitasnya. Cara melakukan dropping variabel di sini ya. Maka kita bisa melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, karena pertanyaan 7 ini tidak valid, berarti otomatis total kepuasannya juga akan berubah. Kita harus memodifikasi lagi total kepuasan yang kita peroleh dengan cara kita bisa klik start ya. Start tapi kalkulator. Kemudian di sini kita bisa hapus pertanyaan 7. Kita tinggal delete saja dari tanda plus sampai tanda kutip di sini. Jadi tinggal tersisa pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Dan nama store resultnya kita ganti dengan total kepuasan 2. Baru kita klik OK. Nah, sehingga di sini total kepuasan 2-nya ini sudah mendapatkan variabel baru dengan skor yang baru tanpa pertanyaan ke-7. Nah, sekarang kita lakukan uji validitas lagi dengan cara-cara sebagai berikut. Itu kita bisa klik start lagi, basic statistik, kemudian kita pilih correlation. Ini bisa kita delete semua. Kita masukkan semua variabel kecuali P7 dan total kepuasan yang pertama tadi. Karena ini total kepuasan pertama ini sudah menyangkut pertanyaan ke-7. Jadi kita masukkan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10. Tadi P7 tidak kita masukkan karena dia tidak valid. Kemudian total kepuasan kita ambil adalah total kepuasan yang baru. Kemudian kita pilih select, metodenya kita pilih Pearson correlation, kita checklist display p values. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa cek lagi ya, dengan kita menulis lagi pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan yang kita lihat. Tadi di sini yang pertama ada pertanyaan pertama tadi nilai p value-nya 0,00, korelasinya bernilai positif ya. Kemudian P2 0,002 dia bernilai positif juga. Kemudian P3 0,000 bernilai positif. Kemudian yang keempat 0,001 bernilai positif. Kemudian berikutnya di sini juga sama P5 ya. P5 dia nilai p value-nya 0,001 bernilai positif. P6 0,032 bernilai positif. Karena di sini langsung P8, berarti di sini P8 nilai p value-nya 0,28, nilai korelasinya positif. P9 ya. P9 di sini 0,003 bernilai positif. Kemudian yang P10 dia nilai p value-nya 0,02 bernilai positif juga nilai korelasinya karena nilai korelasinya 0,882, jadi semuanya positif. Kita bandingkan dengan alpha 0,05 ya. Karena di sini nilai p value-nya lebih kecil semua dibandingkan alpha 0,05, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua pertanyaan semua yang ada di sini yang kita uji itu valid ya.
Karena di sini kalau p value-nya lebih kecil dari alpha ya, maka di sini dikatakan bahwa kuesionernya valid. Kalau p value-nya lebih besar atau sama dengan alpha, maka kuesionernya tidak valid. Ini sebenarnya hampir sama dengan pengujian statistika. Kalau p value-nya lebih besar dari alpha ya, seperti ini, dia dikatakan dia terima H0. Kalau p value-nya lebih kecil dari alpha, dia dikatakan tolak H0. Perlu diketahui bahwa hipotesis untuk uji validitas H0 itu kuesioner ya, atau item pertanyaannya itu, item pertanyaan itu tidak valid. Sementara kalau H1 itu item pertanyaan valid ya. Jadi bedakan antara yang H0 ini item pertanyaan tidak valid, sementara H1 item pertanyaannya valid. Jadi kita untuk analisanya kita menggunakan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9 dan P10 tanpa P7 ya. Nah, sekarang kita akan menguji apakah kuesioner yang kita buat ini layak digunakan untuk analisa berikutnya, atau kuesionernya layak digunakan sebagai penelitian. Itu kita menggunakan uji reliabilitas. Cara-caranya, pertama, kita bisa klik Start, kemudian kita bisa pilih multivariat, kemudian kita pilih item analisis. Di sini yang akan kita masukkan itu adalah P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 tidak kita masukkan karena tadi tidak valid, sehingga kita langsung ke P8, P9, dan P10. Untuk total kepuasan tidak akan kita masukkan. Di sini ada opsi standardized variable. Ini digunakan jika pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan analisanya itu memiliki skala yang berbeda-beda. Jadi misalnya pertanyaan 1 dia punya 6 skala, pertanyaan 2 ada 2 skala, pertanyaan 3 ada 4 skala, pertanyaan 4 ada 10 skala. Jadi kalau misalnya skala-skalanya beda, bisa kita checklist standardized variables. Kemudian di sini di result ya, kita bisa checklist correlation matrix, kemudian item and total statistic, Cronbach alpha, dan item statistic with omitting item one at a time ya. Grafiknya ini bisa kita checklist untuk analisa lebih lanjutnya ya. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, di sini di dalam grafik ini ya, kalau misalkan secara analisa dalam uji validitas, kalau misalnya secara keseluruhan grafiknya menunjukkan adanya peningkatan ya dari titik awal sampai titik akhir, itu dia menunjukkan bahwa datanya itu valid ya, jadi bisa kita gunakan sebagai analisa. Cuman kalau misalnya ternyata datanya menurun semua, tidak, misalnya datanya menurun, berarti dia tidak valid. Kalau dia menunjukkan datanya tidak linear, berarti memang itunya datanya juga tidak valid. Ini kalau dari segi matrix plot. Cuman ini kita abaikan saja karena kita bisa memanfaatkan uji validitas dengan menggunakan metode korelasi Pearson ini. Berikutnya yang akan kita fokuskan di sini adalah hasil item analisis ya. Yang akan kita lihat itu adalah nilai Cronbach alpha yang ada di sini ya. Jadi di sini nilai Cronbach alpha yang ada di sini itu dia menunjukkan seberapa besar kelayakan kuesioner yang sudah dibuat berdasarkan item-item yang sudah valid. Karena di sini nilai Cronbach alpha disimbolkan dengan R alpha, di sini bernilai 0,9550. Karena di sini nilainya itu dia bernilai lebih dari 0,7 sesuai dengan ketentuan kuesioner dikatakan layak, maka di sini kita bisa katakan bahwa kuesioner yang dibuat itu adalah reliable, sehingga bisa dikatakan bahwa kuesioner ini adalah layak digunakan sebagai analisa statistika di tahapan berikutnya. Dalam artian kuesioner ini benar-benar bisa menggambarkan hubungan antar variabel ya, hubungan antar variabel dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Demikian video terkait bagaimana caranya kita melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software Minitab.